Ini adalah konstruksi alam liar yang paling membumi yang pernah saya lihat. Dua bersaudara membangun labirin bawah air, bagian dalamnya sangat luas. Setiap ruangan dirancang dengan cermat, bahkan untuk keluar harus menggunakan kompas untuk menentukan arah. Selanjutnya, silakan letakkan kaki kanan di atas kaki kiri. Mari nikmati pesta visual ini. Ben Boba dan Babo Ben kembali memulai perjalanan petualangan alam liar. Pertama, mereka menggunakan teorema Pitagoras untuk menggambar cetak biru fondasi 5 kamar dan 3 ruang tamu. Dengan usaha penuh dari kedua saudara, kontur fondasi secara bertahap menjadi jelas terlihat. Di sekelilingnya dipasang tongkat kecil 3x3 menjadi 7 dan posisinya dikalibrasi dengan tali. Berdasarkan topografi, luas rumah tidak akan terlalu kecil. Karena sejak kecil belajar teknik penggalian di sekolah teknik Langxiang, kini gerakan mereka seperti dua mesin penggali super. Tanah-tanah ini di hadapan tubuh penggali suci seperti tahu yang mudah. Setelah itu mereka menggali lubang besar 10 meter. Kedalamannya saat ini sudah sangat cocok untuk pembangunan fondasi. Selanjutnya mereka mulai menggali ruang dalam. Dengan kerjasama yang baik, sebuah pintu melengkung perlahan muncul. Ben Boba terus bekerja keras, sementara Babo Ben bertanggung jawab membersihkan tanah di sekitarnya. Sepanjang proses ini, mereka hampir tidak memerlukan komunikasi verbal. Seperti kata pepatah, hubungan keluarga lebih kental daripada air tawar. Dalam kerjasama yang tanpa suara, mereka dengan cepat membuka jalur tanah. Karena permukaan perlu memasukkan sumber air, kedua saudara itu memutuskan untuk menggali alur di dinding untuk mencapai gaya tidur unik ala makam kuno. Mereka menggunakan prinsip utara-selatan, masing-masing membangun posisi ideal mereka. Untuk menghidupkan kembali kesenangan bermain perosotan saat kecil, mereka menggali alur berbentuk lingkaran di tengah. Namun, saat menggali setengah jalan, mereka menyadari tangan mereka terlalu pendek, sehingga harus pergi keluar rumah untuk melanjutkan penggalian. Saat ini, lubang besar ini masih memiliki risiko tertentu. Saudara berdua memutuskan untuk menambahkan tangga tanah di sekitarnya. Sekop luoyang berubah menjadi pisau berburu. Dalam lingkungan berdebu, dengan kekuatan besar, mereka dengan cepat menyelesaikan pembangunan tangga tanah. Menemukan bahwa dindingnya agak monoton. Ben Boba dan Babo Ben sejak kecil sudah dikelilingi oleh bakat seni, memiliki wawasan unik tentang seni. Setelah bersiap-siap, mereka membuat bingkai dekoratif, menambahkan sentuhan seni yang unik pada keseluruhan bangunan. Selanjutnya, kedua saudara itu pergi ke hutan untuk mencari bahan pembuatan semen. Batu-batu ini terbentuk dari tumpukan tanah, cukup dengan menghancurkannya menjadi pasir halus, lalu menambahkan air secukupnya di tengah, menguleni menjadi semen yang siap digunakan. Sambil menunggu kering, kedua saudara itu membawa beberapa ikat kayu gelondongan dan memasang tiang di sekelilingnya. Kemudian mereka membangun balok melintang dan menyambungkan alas di sekitarnya. Sekarang hanya tinggal menyelesaikan struktur rangka horizontal. Meskipun hubungan segitiga tidak berguna dalam cinta, namun dalam konstruksi itu adalah sesuatu yang tak tergantikan. Kemudian potong tongkat kecil menjadi ukuran yang seragam, dengan ketelitian hingga kesalahan tidak melebihi 0,2 cm. Seiring dengan struktur keseluruhan yang semakin terbentuk, kedua saudara itu meratakan sisa semen di atap. Di bawah terik matahari, mereka merasa agak kewalahan, tetapi sinar matahari yang panas dapat mempercepat pengeringan semen. Selanjutnya, mereka mulai melakukan pewarnaan. Kedua saudara itu mengeringkan daun dan menambahkan air pegunungan dari petani dan ular. Dengan kecepatan tangan seorang lajang 30 tahun, dapat menghasilkan cat, kemudian menyalakan api untuk merebus cat, menambahkan mineral yang tidak diketahui untuk menggabungkan warna. Segera setelah itu, mereka mengalirkan air. Untuk menghemat waktu, mereka memutuskan menggunakan metode tetesan air dari kendi gantung. Mereka terlebih dahulu memasang tiang, menambahkan balok melintang, mengikatnya dengan kuat menggunakan rotan, menggantungkan kendi malam, dan menambahkan tabung bambu di atasnya, serta memasukkan tabung bambu lain ke dalam alur. Dengan cara menyambung seperti ini, hingga terhubung ke aliran sungai kecil yang berjarak 3 km. Setelah disambung, aliran air menjadi lancar. Melalui perhitungan yang tepat dengan teorema Pitagoras, mereka berhasil mengalirkan air ke dalam waduk. Dalam prosesnya, kedua bersaudara itu juga menangkap beberapa ikan. Dengan sederhana menggunakan pisau kecil untuk menghilangkan sisik ikan, lalu memotong ikan menjadi potongan-potongan dengan teknik pisau shuchun, kemudian membungkusnya sepenuhnya dengan kertas timah, lalu menyalakan api untuk memanggangnya. Sementara itu, waduk juga perlahan-lahan terisi air. Pada saat ini ikan bakar juga telah matang dengan sempurna. Sambil melahap dengan lahap, setelah menyelesaikan makan ini, mereka kembali ke tempat tidur masing-masing dan tidur dengan nyenyak.